Kita akan membahas tentang mad. Nah, mad ini dibagi menjadi dua, yaitu mad tabi'i atau mad asli dan mad far'i. Mad tabi'i. Pertama kita akan membahas tentang mad tabi'i. Mad menurut bahasa artinya adalah panjang, sedangkan tabi'i menurut bahasa artinya adalah biasa, alami atau asli, yang biasanya disebut sebagai bacaan mad asli. Nah, panjang mad tabi'i adalah satu alif atau dua harokah. Huruf-huruf mad tabi'i ada tiga, yaitu huruf alif, huruf ya sukun, dan waw sukun. Hukum bacaan mad tabi'i adalah apabila ada huruf yang dipanjangkan, bunyi suaranya yaitu berupa yang pertama, huruf yang berharokah dhammah sesudahnya bertemu huruf waw sukun. Yang kedua, huruf yang berharokah kasroh sesudahnya bertemu dengan huruf ya sukun. Kemudian yang ketiga, huruf yang berharokah fathah sesudahnya bertemu dengan huruf alif. Contoh hukum bacaan mad tabi'i. Yang pertama, ketika kasrah bertemu dengan ya sukun. Misalnya ar-rahim. Ketika kasrah bertemu dengan ya sukun. Ar-rahim. Kemudian dhammah bertemu dengan waw. Misalnya yu'minun. Yu'minun. Kemudian fathah bertemu dengan alif. Innama. Kemudian kita akan membahas tentang mad far'i. Mad far'i adalah bagian dari ilmu tajwid yang mempelajari hukum bacaan panjang mad dalam Al-Quran yang terjadi karena adanya hukum mad. Huruf mad yaitu alif, waw, dan ya, yang bertemu dengan huruf lain yang memiliki ketentuan khusus. Nah, mad far'i ini terbagi menjadi 14, yakni yang pertama, mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam sebuah kata. Cara membacanya dipanjangkan hingga 5 harokah. Contohnya, sawa'un alaihim. Kemudian, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah, tidak dalam satu kata. Cara bacanya dipanjangkan 5 harokah. Contohnya, ala innahum. Kemudian yang ketiga, mad lazim kilmi mutsaqal. Mad macam ini adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Cara membacanya harus dibaca 6 harokah. Contohnya, waladdallin. Yang keempat, mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad macam ini adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang bersukun tidak di akhir kata. Cara membacanya dipanjangkan 6 harokah. Contohnya, al-ana. Kemudian yang kelima, mad farq. Mad farq ialah bertemunya dua hamzah, yaitu hamzah istifham untuk bertanya dan hamzah washal pada alif lam ma'rifah. Bacaannya dipanjangkan hingga 6 harokah. Contohnya, kul az-zakarain. Kemudian yang keenam, mad lazim harfi mushba mutsaqal. Mad lazim harfi mushba mutsaqal adalah bacalah mad pada potongan huruf di awal surah Al-Quran. Huruf ini terdiri dari 8, yakni nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Cara membacanya dengan dipanjangkan 6 harokah. Contohnya, yasin. Kemudian yang ketujuh, mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf adalah bacaan mad pada potongan huruf di awal surah Al-Quran, tetapi hurufnya berbeda. Ada 6 macam, yakni huruf ha, huruf ya, huruf ta, huruf alif, huruf ha, dan huruf ro. Cara bacanya hanya sepanjang 2 harokah saja. Contohnya, alif lam ra. Yang kedelapan, mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang dimatikan karena wakaf.
Cara bacanya dipanjangkan 6 harokah. Contohnya bi ashabil fil. Kemudian yang kesembilan, mad badal. Mad badal adalah mad yang berasal dari penggantian huruf hamzah mati dengan huruf alif, ya, atau waw. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokah. Contohnya utu. Kemudian yang ke-10, mad iwad. Mad iwad adalah mad yang terjadi akibat penggantian fathah tain menjadi alif. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokah. Contohnya kasirau wa nisa. Kemudian yang ke-11, mad tamkin. Mad tamkin adalah mad terjadi apabila terhimpunnya 2 huruf ya, di mana huruf ya pertamanya memiliki harokat tasydid dan kasrah, sementara huruf ya yang kedua berharokat sukun. Panjang bacaannya sejumlah 2 harokah. Contohnya an-nabiyyin. Kemudian yang ke-12, mad lain. Mad lain adalah ketika ya sukun atau waw sukun terletak setelah huruf yang berharokah fathah dan bertemu dengan huruf hidup yang diwakafkan. Cara bacanya bisa dipanjangkan 2 harokah, 4 harokah, atau 6 harokah. Contohnya man khawf. Kemudian yang ke-13, mad silah kasiroh. Mad silah kasiroh adalah hukum bacaan jika ada huruf ha dhamir dan huruf sebelumnya hidup berharokat. Maka panjang bacaannya 2 harokah. Contohnya fa ummu. Kemudian yang ke-14, mad silah tawilah. Mad silah tawilah adalah hukum bacaan jika hal dhamir bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat setelahnya. Maka panjang bacaannya menjadi 5 harokah. Contohnya indahun illa. Hukum nun mati atau nun sukun, yakni terjadi ketika nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah tertentu di dalam Al-Quran. Nah, hukum nun mati atau nun sukun ini dibagi menjadi 4, yakni izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Nah, kita akan membahas izhar terlebih dahulu. Izhar ini dibaca secara jelas. Huruf izhar ada hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Kemudian ada idgham. Idgham ini dibagi menjadi 2, yakni idgham bigunnah yang dibaca dengan cara didengungkan dan terjadi ketika nun mati bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw. Kemudian ada idgham yang kedua, yakni idgham bila gunnah. Nah, cara membaca idgham bila gunnah ini tidak didengungkan. Terjadi ketika huruf mim mati bertemu dengan huruf lam dan ro. Kemudian yang ketiga ada ikhfa. Nah, ikhfa ini dibagi lagi menjadi 3, yakni ikhfa kubro atau akrob. Nah, terjadi ketika nun mati bertemu dengan ta, da, dal, dan to. Yang kedua ada ikhfa surgo atau abad. Nah, ini terjadi ketika nun mati bertemu dengan huruf qaf dan kaf. Kemudian ikhfa yang ketiga, yakni ikhfa wusto. Nah, ini terjadi ketika nun mati bertemu dengan huruf sa, jim, zai, sa, sha, to, zo, za, dan fa. Yang keempat ada iklab. Iklab terjadi ketika nun mati bertemu dengan huruf ba dan dibacanya dengan cara didengungkan. Kita akan membahas cara membacanya. Yang pertama, cara membaca izhar. Contohnya yaitu man amana. Jadi cara membacanya jelas, tidak didengungkan. Man amana. Contoh lain, man huwa min alak.
min hadid. Nah, kemudian kita akan membahas contoh idgham. Idgham bigunnah. Contohnya famay ya'mal. Jadi membacanya didengungkan. Contoh lain in nafa'at. Contoh lain mimma. Kemudian kita bahas contoh idgham bila gunnah. Contohnya milladun khairul lak. Jadi cara membacanya jelas, tidak didengungkan. Kemudian kita bahas contoh ikhfa. Ikhfa ada 3, yakni yang pertama kita bahas ikhfa kubro atau ikhfa akrob. Contohnya min tilqaik. Kemudian sa'idan thayyiban. Kemudian kita bahas lagi ikhfa sugro. Contohnya kaulan karima. Nah, kita bahas contoh ikhfa usta atau ikhfa ausat, yakni an salatihim yauma izin zuqa, yauma izin zurqa. Nah, kemudian kita bahas lagi contoh iklab. Ini contoh huruf iklab kan ba. Contohnya sami'an basiron. Nah, ini terjadi ketika huruf nun sukun bertemu dengan ba. Sami'an basiro. Kemudian kita akan membahas tentang hukum mim sukun atau mim mati. Nah, mim sukun atau mim mati ini berlaku jika mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah tertentu dalam Al-Quran. Ada 3 hukum bacaan mim mati, yaitu ikhfa syafawi, yakni dibaca samar dan didengungkan, terjadi ketika mim mati bertemu dengan huruf ba. Yang kedua, idgham mimi atau mutamassilailain. Dibaca dengan meleburkan kedua huruf mim tersebut menjadi satu dan didengungkan. Terjadi jika mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang ketiga, izhar safawi. Nah, izhar safawi ini dibaca secara jelas. Huruf izhar semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Nah, kita ke contoh dari hukum mim sukun. Contohnya misalnya ikhfa syafawi wa ma hum bi kharijin. Jadi dibacanya dengan cara didengungkan. Hum bi kha. Kemudian idgham mimi. Contohnya anfusihim min. Jadi melebur jadi satu. Kemudian izhar safawi. Izhar safawi ini dibaca jelas. Contohnya wa awrasakum rasnahum atau wadiyarahum wa maulahum.